Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, karimil a'mali wal niyat, karimil af'ali wal iradat. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin. Amma ba'd, al-mukarram kiai kita, siapa namanya? Ali Maksum. Bukan kiai Ustaz. Ya, ada Santri kita gitu. ya, Ustadz kita, Bapak Kiai kita Ali Maksum. Namanya bagus ini, Ali nama sahabat Nabi. Maksum terjaga dari sifat-sifat tercela. Semoga menjadi doa. Amin. Kemudian yang kami hormati pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah Desa Baru Pasaman Barat, Nagari Jorong Karangrejo, Nagari, Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Asia, Dunia. Tuan rumah yang beruntung malam ini dapat giliran akan dikunjungi oleh keberkahan daripada para aulia, Ghaus Azaz Zaman. Kemudian bagi kita yang meyakini Rasul akan hadir pada acara-acara sholawatan di mana saja di penjuru dunia. Beruntunglah tuan rumah, semoga anak-anaknya ke depan menjadi soleh-solehah. Amin. Alim dan alimah, hafiz dan hafizah, hidup rukun aman damai, dapat surga dunia dan akhirat. Amin. Begitulah kita yang hadir dan keluarga kita sampai keturunan kita yang hidup sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Kami yang diberi arahan oleh Ketua MUI Pasaman Barat, Darmansah LCMA, beliau Ketua Umum MUI Majelis Ulama Indonesia Pasaman Barat, kami Ketua Bidang Fatwa Hukum HAM dan Perundang-undangan MUI Pasaman Barat, diberi arahan kepada kami atau ditugaskan untuk ikut langsung meneliti, observasi, riset, terlibat langsung dalam memantau kegiatan penyiar Sholawat Wahidiyah di tempat kita ini, sehingga beberapa orang yang merasa janggal, aneh, atau mungkin ada yang penasaran, ini sholawat sesat atau tidak, ini acara, ini kelompok syirik atau tidak, ini Wahidiyah ini sempalan atau tidak. Karena mereka lihat di internet ada beberapa kiai tidak suka, tapi banyak kiai yang suka, seperti Gusmik dan Gus Dur suka sekali. Bahkan Gusmik memanggil anaknya, anakku, siapa nanti jamaah kita yang tidak suka kepada sholawat Wahidiyah, maka keluarkan saja, karena itu artinya dia tidak suka orang mencintai Nabi. Ini ada di YouTube ini, anak Gusmik yang mempidatokan. Maka saya yang mendapat tugas dari MUI Pasaman Barat ini, secara ilmiah harus meneliti itu ya serius seperti ini, datang, hadir, merasakan, mengikuti, baru kemudian mengevaluasi, menilai, baru kemudian nanti kami rapatkan. Dan setelah saya ikuti dari awal sampai akhir, sehingga dari bapak-bapak, ibu-ibu rela menunggu, padahal sebenarnya jam 8 mungkin sudah mulai ya, karena kami di jalan mencari kendaraan dan mengumpulkan teman. Kami datang 3 orang nih Bu, 3 orang,
saya Zawil Huda, Muhammad Zawil Huda, kemudian teman saya Khairul Hifzi, kemudian Mulyadi, yang di depan ini Bu, tukang syuting nih. Semoga beliau disyuting malaikat juga sekarang, sehingga filmnya ditunjukkan pada bidadari, sehingga bidadari rindu pada dia. Setelah saya ikuti, tidak ada yang janggal. Berdasar ilmu saya, pemahaman saya, tidak ada yang janggal, tidak ada yang sesat, tidak ada syirik, tidak ada sempalan. Dan saya tenggelam terbawa daripada atmosfer suasana sholawatan ini. Karena di rumah saya juga setiap malam Senin, malam Jumat ada sholawatan Maulid Nabi. Jadi di rumah saya itu Maulid Nabi 2 kali seminggu. 2 kali seminggu Pak. Kalau orang sekarang paham-paham Wahabi Salafi sebagian membenci Maulid Nabi. Kalau tiap tahun mereka sakitlah hatinya melihat kita Maulid Nabi itu. Mungkin naik darah tinggi mereka Pak ya. Asam uratnya, jantungnya agak naik tensinya kalau bulan Rabiul Awal karena membenci-benci orang Maulid. Tapi organ tunggal di depan rumahnya kalau pesta menggoyang-goyang tanpa aurat tak pernah dibencinya. Aneh juga orang seperti ini, aneh juga nih. Maunya digantung orang-orang seperti itu. Ya digantung di apalah di daun serai ya. Nah, daun cabai supaya jangan kualat ya kan. Bercanda nih ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan agar Bapak Ibu tidak ragu dan Allah sebagai saksi sekarang, dan saya yakin Rasul sedang melihat kita. Karena di mana saja umatnya mengucap salawat salam kepadanya, maka Nabi akan membalasnya dan melihat. Nah, jadi dia lihat kita sekarang nih. Acara Bapak Ibu nih yang telah saya saksikan dari awal sampai akhir, tidak ada yang sesat. 1. Tidak ada syirik, tidak ada yang menyimpang, tidak ada kafir, tidak ada bid'ah. Semua ini berdasar dalil umum dan dalil khusus daripada Al-Quran dan hadis. Bukankah menghormati Nabi itu ada dalilnya? Hah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukankah menghormati ulama itu ada dalilnya? Man zaru aliman pakan nama zaruni, wa man sopaha aliman pakan nama sopahani. Siapa yang mengunjungi orang alim seperti mengunjungiku, siapa yang menyalami orang alim seperti menyalamiku. Dan kita mengucapkan salam kepada pemimpin waliullah, pemimpin ulama di zaman ini. Apakah itu salah? Jokowi saja kalau ketemu kita salami ya Bu. Hah? Apalagi Gus? Karena kita tak bisa bertemu langsung, kita ucapkan kiriman salam kepada beliau, Al-Fatihah pada beliau. Lowong orang awam saja sering kita kirim Al-Fatihah kok. Apalagi kepada Gus Sultanul Aulia Qutbul Aqtab yang kita yakin ada setiap zaman sampai kaum muslimin terakhir nanti zaman Imam Mahdi. Jadi yakinlah, amalkanlah, biarlah engkau mati di dalam membaca sholawatmu. Karena di akhir zaman kata ulama dalam berbagai kitab, jalan tercepat menuju makrifat di akhir zaman adalah sholawat. Tapi kalau kau ketemu dengan guru, murabbi, mursyid kamil, mutakamil, temuilah, bergurulah. Walau kau harus merangkak mendatanginya. Kalau tak ketemu, perbanyak sholawat. Karena langsung Nabi akan membimbingmu dengan rahasia sir agar engkau cepat atau lambat berada di garis sunnah, berada di garis Islam kafah, sehingga nanti kau mati mengucap la ilaha illallah. Bahkan nanti engkau meninggal dituntun Rasulullah, ditalkinkannya, diajarinya, hei si anu, hei si anu, hei si anu, hei fulan fulana, la ilaha illallah. Karena engkau melihat Nabi, kau senang, ditalkin oleh Nabi. Siapa yang rajin bersolawat ini, Nabi yang mengajarinya bersolawat, mengajarinya tahlil la ilaha illallah sebelum meninggal. Adapun mereka yang juga tidak senang, biasa Bu. Justru kita aneh kalau kita ini dipuji semua orang.
Apabila ada ulama di akhir zaman, dipuji semua orang, tinggalkan ulama itu. Tukang togel juga memuji dia, Pak. Germo juga memuji dia. Dia ulama nih. Penjahat juga memuji dia. Itu pasti dia tidak ulama. Pasti dia terima komisi dari mereka. Jadi amalan-amalan kita ini disalahkan orang, biarkan saja. Biarkan saja. Ada kemungkinannya 3. Pertama, mungkin dia tidak tahu. Ya. Kedua, mungkin dia terlalu banyak mendengar fitnah dari orang. Datang tak mau datang, ya kan? Sudah diundang tak mau datang. Nanti undang lagi, Bu. Bawa sirih ya. Bawa sirih sama dia, kasih uang, undang lagi supaya mereka berdatangan. Saya saja dari ujung Gading berapa puluh kilo nih? Ada 30 kilo. Datang saya. Loh, kok mereka yang ada di sini tak mau datang? Ini apa-apaan ini? Lalu buat macam-macam pula. Semoga Allah menunjuki mereka. Orang solawatan di macam-macam dicurigai. Orang dangdutan tak pernah dicurigai. Orang bertogel tak pernah dicurigai. Ini apa ini? Apa ini? Aneh, memang manusia di akhir zaman itu aneh. Kebenaran disangka kejahatan. Kejahatan dikatakan kebenaran. Pengkhianat dikatakan pahlawan. Pahlawan dituduh pengkhianat. Pembohong dikatakan kebenaran. Orang-orang benar dikatakan pembohong. Kita bersolawat ini macam-macam aneh-aneh. Anak saya saja tiap hari solawatnya 1000. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma 1000. Ini 1000 biasanya sehari ini. Mulyadi. Di situ tak berapa orang. Pencinta solawat semua. Jadi Allah pertemukan dengan kami pencinta solawat. Allah pertemukan kami dengan Bapak Ibu pencinta solawat. Lebih pula dari kami lagi. Amalkanlah, biarkan hidup dan matimu, setiap napas dan detak jantungmu dalam solawat kepada Rasulullah. Sampai nanti kalimat terakhir, setelah kita baca solawat, baca Allah, baru ditarik napas kita oleh ruh kita oleh malaikat, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa-siapa membaca solawat 1000 kali sehari, tidak akan mati sebelum ditunjukkan oleh malaikat tempatnya di dalam surga. Berarti dia pasti masuk. Maka ketika mati itu tak terasa dicabut nyawamu, ibu-ibu saya. Kenapa? Karena kau sedang menonton villa, istanamu, taman bungamu di surga. Dicabutlah malaikat itu akan ruhmu. Tak terasa. Tiba-tiba sudah berada di alam barzakh. Orang berselawat itu tak berani bukan nakir menanyanya. Tak berani dia. Tak berani dia. Kenapa? Karena di dadamu, di hatimu ada cinta Nabi. Bagaimana mungkin nakir berani untuk mengganggu orang yang bergelora ruhnya dengan cinta pada Rasulullah? Tak berani. Apa dalilnya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan berani menyiksamu dan tidak akan mau menurunkan bala bencana kepada seorang itu jika Nabi berada di tengah mereka. Jika Nabi berada di hatimu, tak berani bukan nakir menyentuhmu. Amin. Ada yang dijauhkan dari siksa kubur, ada yang jasadnya utuh karena hafal Quran. Betul. Ada yang tidak hafal Quran tapi tiap malam baca surah Al-Mulk, maka jasadnya utuh walau orang awam. Ada yang tidak hafal Quran, tidak tiap malam baca surah Al-Mulk, tapi karena rajin berselawat tetap jasadnya utuh di dalam tanah ribuan tahun. Banyak buktinya. Jadi kita ini orang awam, saya orang awam, Bapak Ibu orang awam. Jangan khawatir, bisa saja kemuliaan datang padamu Bapak Ibu karena solawat. Solawatlah terus, solawat terus solawat. Solawat, jalan selamat akhir zaman solawat. Coba tengok cobaan banyak nih. Mereka mengelilingi kita dengan pemaksaan, ancaman dan bujukan. Benar tidak? Kalau tak mau ini tidak dapat ini. Benar tak? Kalau tak ada ini tak bisa masuk ini. Benar tak? Ini adalah anak buah Dajjal. Sudah menggerogoti kita. Belum lagi nanti datang Dajjal itu nanti datang. Si mata satu, rambut keribodo, lebih kurang 2 meter tingginya Dajjal itu nanti. Keturunan Yahudi. Sebelum dia datang, 30 Dajjal sekarang di dunia di gentayangan menggerakkan jaringannya untuk menipu kita. Akan tertipu kecuali orang yang rajin baca sholawat. Orang berselawat dia akan selamat nih. Yang tak berselawat itu sulit selamatnya nanti. Kenapa? Karena dia tak bisa membedakan lagi. Tak dibimbing Nabi dari jauh lagi.
tidak ada Al-Furqan lagi. Kenapa? Karena dia tak menyambungkan sinyalnya para nabi. HP ibu bisa tak menelepon kalau sinyal tak ada? Bisa enggak? Begitulah tidak bisa kita bedakan lagi kebenaran di akhir zaman dengan kebatilan jika sinyalmu tidak nyambung lagi pada nabi. Bagaimana menyambungkan sinyal itu? Sholat. Semoga Rasul selalu memantau kita siang malam. Semoga Nabi mensyafaat kita dunia akhirat. Semoga Nabi mendoakan kita kalau kita berdosa diminta ampunkannya pada Allah. Kalau kita membuat kebaikan diucapkannya alhamdulillah. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, kata Nabi. Aku hidup baik buat kalian. Aku akan ajarkan ilmu. Saya tiap saat ajarkan ilmu sehingga kalian dapat ilmu. Andai pun aku wafat, baik buat kalian, kata Nabi. Karena jika aku lihat kalian sedang membuat jahat, ya Allah ampunilah umatku, Allah ampuni. Jika aku lihat kalian sedang membuat kebaikan, bersolawat, berkumpul, memberikan orang makan, berkasih sayang karena aku, maka aku kata, ya Allah alhamdulillah kau buat umatku di Karangrejo. Karangrejo namanya nih. Masya Allah. Sebelum ke surga akhirat kita telah masuk surga di dunia. Coba nih makanan, kasih sayang, tiada dengki di antara kita. Semuanya senyum walau sibuk dibuat corona. Senyum, surga, surga, surga. Memang orang berselawat itu sebelum surga akhirat dapat surga di dunia. Amin. Semua bapak kiai kita ini yang datang dari Jawa dipanjangkan umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Ditambah ma'rifatnya. Allahumma faqihhum fid-din wa 'allimhum ta'wil. Allahumma faqihhum fid-din wa 'allimhum ta'wil. Semoga mereka menjadi pelita di Pasaman Barat. Amin. Kalau ada yang memfitnahmu nanti, maka datanglah ke MUI Pasaman Barat bersama kami. Insya Allah, kalau memang tidak ada yang Bapak Ibu sembunyikan selain ini amalannya, maka kami katakan sebelum kami fatwakan nanti dalam sidang komisi fatwa, untuk sementara kami katakan amalan Bapak Ibu ini benar adanya. Namun nanti kalau ada teman-teman di belakang, kita bicarakan lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Dr. Zawid Huda, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Untuk itu Ustadz, kami para pengamal sholawat wahidiyah ini menunggu nanti kalau bisa segera di MUI nanti dibahas mengenai sholawat wahidiyah ini. Kami menunggu rekomendasinya. Jadi biar jelas nanti kami lebih ketika berjalan itu lebih luas, lebih plong gitu Ustaz. Jadi minta fatwanya yang jelas nanti dari MUI Pasaman Barat. Terus harapan kami mari bersama-sama dengan Ustadz juga kita bersama-sama mengamalkan sholawat wahidiyah ini. Amin, amin ya rabbal alamin.